Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim. Ini 32018, kelas 63 4A25. Yang terhormat Ibu Sulistia Fiskom Enkom selaku dosen pengajar pada mata kuliah Statistik Deskriptif dan Pengolahan Data. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul penyajian data, ukuran pemusatan, dan penyebaran data kelompok. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian penyajian data terlebih dahulu. Masuk ke Excel. Di sini ada contoh hasil perhitungan berat badan lansia. Di sini ada 10 kolom. Mari kita tentukan untuk menghasilkan grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran. Kita masuk ke menu insert, kita akan memilih grafik garis terlebih dahulu. Baiklah. Oke, kita pilih line. Oke, kita pilih yang sebelah kanan. Oke, kita langsung klik OK. Nah, ini untuk tampilannya. Ketika kita klik OK, langsung muncul grafik garisnya. Dan apabila kita ingin memunculkan datanya, kita tinggal klik data labels. Oke. Lalu setelah itu, kita untuk memunculkan grafik batang, kita blok ulang, masuk ke menu insert, pilihan chart lainnya. Nah, oke, kita akan pilih yang sebelah kanan lagi, dan ini untuk tampilan grafik batang. Nah, apabila kita ingin memunculkan datanya, kita akan centang pada bagian data labels. Lalu apabila kita ingin mengubah tampilannya, kita bisa ubah tampilannya sesuai keinginan kita. Di sini saya akan mengubah tampilan menjadi latar belakang hitam. Oke, lalu kita masuk ke pembuatan grafik lingkaran dengan memblok tabel ulang. Kita masuk menu insert, lalu menu all chart. Oke, kita pilih lingkaran. Kita akan memilih yang 3D pie. Oke, dan ini untuk tampilan grafik lingkaran. Oke, cukup. Nah, oke, ini untuk penyelesaian penyajian data, yaitu grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran. Baiklah, kita masuk ke materi ukuran pemusatan. Ini adalah contoh soal data kelompoknya. Nah, ini udah jadi tabel. Dari tabel ini kita akan menentukan hasil dari mean, median, modus, kuartil 1, desil 2, dan persentil 70. Dan ini cara penyelesaian mean. Nah, ini adalah nilai tabel yang di atas tadi. Oke, kita akan menentukan hasil dari nilai tengah. Bagaimana cara menentukan hasil nilai tengah? Yaitu nilai kelas ditambah lalu dibagi 2. Nah, ini 2 ditambah 6, hasilnya 8, lalu dibagi 2, yaitu hasilnya 4. Lalu 11 ditambah 7 dibagi 2, 18 dibagi 2, yaitu hasilnya 9. Lalu 12 ditambah 16, yaitu 28, dibagi 2, yaitu 14. Lalu 19, dan ini adalah 24. Oke, ini adalah kolom frekuensi dikali nilai tengah. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu frekuensi dikali nilai tengah. 4 dikali 3, yaitu hasilnya adalah 12. Nah, lalu 9 dikali 2, yaitu 18. Nah, lalu seterusnya, yaitu 84. 19 dikali 5, 95. 24 dikali 4, hasilnya adalah 96. Nah, kita akan totalkan jumlah dari perkalian yang di atas tadi. Hasilnya adalah 305. Lalu frekuensi kita jumlahkan juga. Jumlah frekuensinya adalah 3 tambah 2, hasilnya adalah 20. Dan ini masuk ke rumus mean. Rumus mean ini adalah sigma frekuensi ditambah nilai hasil nilai tengah tadi, yaitu 305 dibagi jumlah frekuensi, yaitu 20.
lalu hasilnya adalah 15,25. Oke, lalu kita masuk ke median. Nah, di sini kita harus mencari kolom frekuensi kumulatif. Bagaimana cara mencari kolom frekuensi kumulatif? Yaitu nilai awal frekuensi yaitu 3. Kita tulis 3. Lalu 3 ditambah frekuensi kolom yang kedua. Nah, 3 ditambah 2 hasilnya 5. Lalu begitu seterusnya 5 ditambah 6 yaitu hasilnya 11. 11 ditambah 5 hasilnya adalah 16. Lalu 16 ditambah 4 hasilnya adalah 20. Baiklah, sebelum kita masuk rumus median kita harus menghitung dulu bagian kelasnya. Nah, ini adalah 1/2 dikali N. Nilai N ini adalah jumlah frekuensi. Nilai frekuensinya adalah 20. Lalu total hasilnya adalah 10. Oke. Nah, 0,5 ini adalah rumus dari sananya. Oke, TB. Nah, kita masukkan nilai angka 10. 10. Angka 10 mendekati angka 10 yang mana? Yang mendekati angka 10 ini adalah angka 11. Maka kita blok pada kelas 11 ini, dan ini adalah kelas mediannya. Oke. Nah, kita akan mengambil nilai awal yaitu 12 dikurang 0,5 hasilnya adalah 11,05. Ini adalah sigma frekuensi median, yaitu berapa? 11,5. Salah. Nah, cara menentukannya gimana? Frekuensi ini adalah nilai sebelum kelas median, yaitu berapa? Adalah 5. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Oke. Dan kita ngambil nilai frekuensinya adalah 6. Oke. Nah, untuk nilai P ini adalah kita hitung dari kolom bagian nilai paling atas. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5. Oke. Lalu kita masuk ke rumus median. Jadi di sini ada dB ditambah 1/2 dari total jumlah frekuensinya. Oke. Sini kita isi adalah 11,5. Nah, tambah nilai di atas tadi yaitu berapa? 10. Oke. Ini lumayan sulit, guys. 10. Baiklah, dikurang 5 dari nilai tadi yang sebelum kelas median, dan ini adalah nilai tengah frekuensinya yaitu 6. Nah, nilai P nya ini kita masukin 5. Oke. Nah, 11,5. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. 5 dibagi 6 dikali 5. Oke, 5 dikali 5. Nanti kita masuk ke hitungannya, yaitu 5 kali 5 25, 6. Ini saya lupa 11,5. Oke. Nah, ini adalah 11,5, dan hasil 25 dibagi 6 yaitu 4,16. 11,5 ditambah 4,16 hasilnya adalah 15,66. Baiklah, kita masuk ke perhitungan modus. Nah, untuk nilai kelas dan frekuensinya yaitu sama kayak tadi. Untuk nilai kelasnya seperti nilai median tadi. Oke, kita blok terlebih dahulu.
Ini D1, D2 dan P. Oke, kita masukkan nilai kelasnya, yaitu 12 nah 12 dikurang 0,5 hasilnya adalah 11,5. Untuk nilai D1 nya adalah sebelum nilai kelas, yaitu 2. 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Untuk menentukan D2 adalah nilai setelah kelas, yaitu 5. 6 dikurang 5, 6 dikurang 5, betul. Oke, untuk D2 yaitu 6 dikurang 5 hasilnya adalah 1. Untuk nilai P nya yaitu perhitungan tadi nilai adalah 5, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Oke, kita masuk ke perhitungan modus. Sini ada rumusnya. Oke, kita PB-nya ini nilai D1 nya tadi adalah, kita masukkan 11,5, nilai D1 nya adalah 4. Dan nilai D1 nya 4, nilai D2 nya adalah 1. Nah, ini adalah kali 5, lalu 11,5, sini adalah 4, sini 5. Oke, dikali 5. Oke, 4 dikali 5 11,5, 4 ditambah 4 dikali 5 hasilnya adalah 20 dibagi 5. Ini 11,5 ditambah 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Lalu 11,5 ditambah 4 hasilnya adalah 15,5. Oke, kita masuk ke perhitungan kuartil. Nah, ini kita akan mencari pada nilai frekuensi kumulatif. Seperti tadi, kita akan mencari nilai frekuensi kumulatif awal, yaitu frekuensinya adalah 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 6 yaitu 11. 11 tambah 5 yaitu 16. 16 tambah 4 yaitu 20. Oke, ini untuk kita sebelum masuk ke rumus kuartil, kita harus mencari dulu letak kelasnya di mana. Oke. Nah, 1 dibagi 4 dikali N. Ini adalah nilai jumlah seluruh kelas, yaitu 20. Oke, kita masukkan nilainya 20. Lalu 1 dibagi 4 dikali 20, atau 1 dikali 20 dibagi 4, hasilnya adalah 20. Itu hasilnya adalah 5. Oke. Nah, yang mendekati yang kelima ada yang kelima ya. Oke, kita blok dulu untuk nilai letak kelasnya. Nah, ini tadi, oke, ini adalah nilai akhirnya itu 7. 7 dikurang 0,5 hasilnya adalah 6,5. Nah, frekuensi kumulatif nilai FK ini yaitu nilai sebelum letak kelas, yaitu berapa? Nah, nilai sebelum letak ini adalah 3. Oke. Nilai frekuensinya adalah 20. Nah, untuk nilai P nya yaitu tadi 5. Jangka dari 2 ke 6 yaitu 5. Kita hitung 2, 3, 4, 5, 6. Itu 5. Oke, kita masuk, lalu masuk ke rumusnya. Nah, di sini rumusnya adalah kuartil sama dengan tepi bawah ditambah 2 bagi 4 dikali seluruh kelas dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali nilai P. Oke, ini nilainya adalah 6,5 dari hasil 7 dikurang 0,5.
Lalu ini masuk angka 5, nah, dikurang frekuensi kumulatif dibagi nilai tadi, yaitu berapa? 2. Nah, oke, bagi 5. 5 dikurang 3, nah, 6,5. 5 dikurang 3 yaitu 2, 2 dikali 5. Oke, 6,5. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2, 6,5 ditambah 10 dibagi 2 yaitu 5. Hasil dari kuartil yaitu 6,5 ditambah 5 hasilnya adalah 11,5. Oke, di sini kita masuk ke perhitungan desil. Nah, untuk frekuensi kumulatif sama kayak di atas tadi, kita langsung taruh aja nomornya 3, 5, 11, 16 dan 20. Oke. Sebelum masuk ke rumus desil, kita harus hitung dulu untuk letak kelasnya terlebih dahulu. Nah, ini rumusnya adalah, saya di sini menggunakan desil 2, yaitu 2/10 dikali nilai seluruh kelas. Oke. Kita lihat dulu. Nah, oh, nggak bisa. Oke, kita kembalikan lagi. Oke. Nah, 2 dibagi 10 dan nilai seluruh kelasnya adalah, oh belum bisa, nilai seluruh kelasnya adalah 20. Oke, kita taruh 20. 2 dibagi 10 dikali 20 hasilnya adalah 4. Mari kita tulis 4. Oke, dan ini untuk letak kelasnya 4. Nah, untuk mendapatkan hasil ini kita meletakkan nilai. Ini kita blok terlebih dahulu. Angka yang mendekati 4 mana? Yaitu 5. Mari kita blok terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini nilainya adalah 7. 7 dikurang 0,5. Jawabannya adalah 0,5. Oke, untuk frekuensi kumulatifnya adalah nilai sebelum letak kelas, yaitu berapa? 3. Nah, ini untuk nilai frekuensi kumulatifnya, yaitu rumus afkan. Oke, 3. Dan ini untuk nilai frekuensinya, frekuensi tengahnya yaitu 2. Nilai P-nya yaitu 5. Oke, kita langsung masuk ke perhitungannya. Nah, ini untuk rumusnya. Tepi bawah ditambah nilai seluruh kelas dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali nilai P. Untuk nilai tepi bawahnya yaitu 6,5. Lalu di sini hasilnya adalah 4. Ya, 4, dan frekuensi kumulatifnya adalah 3. Jadi 4 salah, 4 dikurang 3, lalu frekuensinya adalah 2 dikali 5. Oke, 6,5 tambah 1 dibagi 2 dikali 5. Oke, lagi 6,5. 5, 1 dikali 5 hasilnya 5 dibagi 2. Oke, 6,5 ditambah hasil dari 5 dibagi 2 adalah 2,5.
Lalu 6,5 ditambah 2,5, jawabannya adalah 9. Oke, kita masuk ke perhitungan persentil. Di sini kita masukkan untuk nilai frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Nah, tadi kan di atas sudah kita masukkan 3 tambah 2 yaitu 5, 11, 16 dan 20. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan rumus persentil, kita hitung dulu untuk letak kelasnya. Di sini saya menggunakan P70. Caranya adalah 70 dibagi 100 dan dikali nilai jumlah seluruh kelas. Untuk nilai jumlah seluruh kelas adalah 20. 70 dibagi 100 dikali 20 yaitu hasilnya adalah 14. Oke, kita tulis 14. Nah, ini sudah ketemu nilai untuk letak kelasnya. Kita cari nilai letak kelas yang mendekati atau ini untuk nilai letak kelasnya yaitu 16. Oke, kita blok. Untuk TB nya yaitu di bawah bagian kiri nilai yaitu 17. Oke, kita tulis 17. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. 17 dikurang 0,5 hasilnya adalah 16,5. Nah, untuk frekuensi kumulatif ini adalah nilai sebelum letak kelas. Nah, nilai sebelum letak kelas pada bagian frekuensi kumulatif itu adalah 11. Oke, masukkan 11. Nilai FI nya adalah 5. Oke, nilai P nya adalah nilai P nya adalah 2 dan menghitung ke 6 yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah 5. Oke, ini kita masuk ke rumus penghitungan persentil 70 nya. Ini adalah rumusnya adalah TB ditambah nilai seluruh kelas dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali 5. Nah, ini 16,5 ditambah 14 dikurang 11 dibagi 5 lalu dikali 5. Oke, 16,5 14 kurang 11 adalah 13. Oke, mohon maaf ralat ada kesalahan. Kita di sini bukan 14 diminus 11, kita langsung 14 diminus 11 hasilnya 13 dikali 5 yaitu 15. Jadi 3 dikali 15 hasilnya adalah 15. Lalu dibagi 5. 16,5 ditambah yaitu hasil dari 15 dibagi 5 yaitu 3. Oke, 16,5 ditambah 3 hasilnya adalah 19,5. Oke, kita masuk pada bagian penyebaran data kelompok. Nah, ini untuk contoh soalnya. Nilai dan frekuensinya kita akan menentukan rentang, rata-rata simpangan, ragam, dan simpangan baku dengan contoh soal di atas. Nah, cara penyelesaian adalah kita masuk ke bagian rentang terlebih dahulu. Kita akan mencari nilai titik tengah pada rentang. Bagaimana caranya? Yaitu 60 ditambah 68 lalu dibagi 2. Hasilnya adalah 64. Oke, lalu 69 ditambah 77 dibagi 2 hasilnya adalah 73. Oke, lalu seterusnya seperti itu. Jadi nilai kolom nilai yaitu ditambah lalu dibagi 2. Dan ini adalah rumus rentang. Itu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Oke, mari kita cari nilai terkecilnya terlebih dahulu. Nilai terkecilnya adalah 64. Oke, dan nilai terbesarnya adalah 91. Di sini nilai terbesarnya adalah 91. Oke, nilai terkecilnya adalah 64. Ini dikurang, hasilnya adalah 27. Oke, di sini kita masuk ke simpangan rata-rata. Nah, ini kita akan mencari nilai titik tengah terlebih dahulu. Tadi 60 ditambah 68 dibagi 2 yaitu hasilnya adalah 64. Lalu 69 ditambah 77 dibagi 2 hasilnya 73.
lalu dan seterusnya 82 dan 91. Nah, bagaimana cara mencari nilai kolom pada ini, yaitu frekuensi dikali nilai titik tengah. 64 dikali 8 hasilnya 12, jadi dikali 9 hasilnya 97, 82 dikali 4 hasil 324, 91 dikali 7 hasilnya 637. Lalu dijumlahkan dan hasilnya adalah 62130. Oke. Nah, mencari nilai rata-rata terlebih dahulu, yaitu dengan cara seperti ini. Oke, nilai frekuensi dikali nilai tengah. Nah, ini kan hasilnya tadi 2130. Oke, kita taruh 2130. Nah, dan nilai frekuensinya adalah 28. Jadi totalnya adalah 76. Nah, di sini adalah sigma frekuensi dikali nilai tengah, lalu dikurang nilai tengah, lalu dibagi frekuensi. Oke, sigmanya ini adalah nilai keseluruhan, nilai jumlah kelas, yaitu 28. Nah, di sini adalah nilai paling terkecil, yaitu adalah nilai dari awal. Nah, 64. Oke, kita masukkan 64, lalu dikurang dari hasil pembagian tadi 2130 dibagi 28, hasilnya adalah 76. Nah, kita masukkan angkanya 76. Oke, dari angka titik tengah di atas maka akan dikurangi 76 seluruhnya. Oke, 6. Lalu 82 dikurang 76, 91 dikurang 76, lalu dibagi 28, Oke. Nah, ini untuk hasil dari 28 dikali total di atas, yaitu 1008. Nah, ini ya, saya blok ini adalah, nah ini hasilnya adalah 1008. Oke, lalu dibagi 28. Ini untuk nilai RS-nya. Oke, 1008 dibagi 28, hasilnya ada 36. Baiklah, kita masuk ke perhitungan ragam. Nah, di sini ada nilai dan angka frekuensinya, ada nilai titik tengah dan frekuensi dikali XI, XI dikurang X rata-rata, ada XI dikurang X rata-rata kuadrat, ada FI dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat. Nah, oke, di sini kita jiplak aja seperti di atas. Nah, supaya cepat, 64, 73, nah, lalu 82. Nah, ini nilai titik tengah ini adalah hasil dari nilai ditambah lalu dibagi 2, dan nilai FX ini FI dikali XI atau nilai frekuensi dikali titik tengah. Nah, ini hasilnya. Oke, lalu kita jumlahkan untuk mencari nilai rata-rata supaya bisa melanjutkan perhitungannya. Oke, di sini hasilnya adalah 2130. 2130. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mencari nilai XI dikurang X rata-rata? Oke, caranya begini. 2130 dibagi 28 hasilnya adalah 76. Nah, 76 ini dikurangi dari seluruh nilai titik tengah. Oke, 64 dikurang 76 hasilnya adalah minus 12. Oke, lalu 73 dikurang 76 hasilnya adalah minus 3. 82 dikurang 76 hasilnya adalah 6. 91 dikurang 76 hasilnya adalah positif 15. Oke. Nah, lalu kita kuadratkan di sini. Tadi kan kita untuk mencari nilai XI dikurang X rata-rata sudah. Nah, ini kita tinggal kuadratkan, yaitu 12 kali 12 144, 3 kali 3 9, 6 dikali 6 36, 15 dikali 15 hasilnya adalah 225. Oke. Lalu bagaimana cara mencari nilai frekuensi dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat? Nah, nilai XI dikurang X rata-rata kuadrat ini
dikalikan dengan frekuensi 144 dikali 8. Hasilnya adalah 1152, lalu 9 dikalikan 9 hasilnya 81, 36 dikali 4 hasilnya adalah 144, 225 dikali 7 hasilnya adalah 1575. Oke. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 2952. Oke, betul, hasilnya adalah total hasilnya adalah 2952. Oke. Lalu kita masuk ke rumus perhitungannya. Di sini ada 1 dibagi nilai jumlah frekuensinya atau nilai seluruh kelasnya. Ada sigma Fi, lalu nilai Xi dikurang X rata-rata. Begini caranya. 1 dibagi 28 dibagi 28 dikalikan dengan nilai total jumlah dari hasil dari Xi dikurang X rata-rata kuadrat dikalikan frekuensi, yaitu 252, lalu hasilnya adalah 105,42. Nah, kita langsung masuk ke perhitungan simpangan baku-bakunya. Oke. Nah, di sini kita letakkan 105,42. Lalu untuk menemukan hasilnya bagaimana caranya? Yaitu akar dari 105,42 adalah 10,26. Nah, Baik, mungkin itu tadi hasil dari presentasi materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.